Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue kering lebaran yang simpel. Di sini dari satu adonan bisa dijadikan untuk berbagai macam jenis kue kering lebaran ya. Nah, di sini juga saya akan memberikan trik dan tipsnya gimana sih cara membuat kue kering lebaran agar tidak mudah berjamur dan bisa tahan bulan-bulan bahkan bisa 1 tahun. Dan di sini juga tanpa menggunakan telur tapi hasilnya tetap renyah, ngeprul dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah ukuran besar. Lalu kita siapkan margarin sebanyak 500 gram. Untuk margarinnya ini harus yang benar-benar masih fresh ya. Lalu kita tambahkan butter. Butternya sebanyak 400 gram. Dan untuk butternya juga harus benar-benar yang masih fresh ya teman-teman. Jadi total seluruhnya 900 gram ya. Lalu kita tambahkan gula pasir yang sudah di blender sebelumnya sebanyak 200 gram. Kemudian semua bahan kita campur atau kita mixer asal rata saja ya. Mixer ya hingga semua bahan ini berwarna kepucatan. Kalau sudah berwarna pucat seperti ini, kemudian mixernya kita matikan dan kita akan tambahkan sedikit garam atau secukupnya dan tambahkan juga vanili secukupnya. Kemudian tambahkan susu saset. Ini yang saya gunakan susu kental manis putih ya. Sebanyak 3 saset atau setara dengan 80 gram. Lalu kita siapkan ayakan. Kita ayak tepung maizenanya. Tepungnya sebanyak 150 gram. Lalu kita ayak juga tepung terigunya sebanyak 300 gram dulu. Nah, ini rahasia kue lebaran agar tidak mudah berjamur atau tahan lama, yaitu ada di tepung terigunya. Tepung terigunya harus disangrai dulu ya. Ini sebelumnya sudah saya sangrai ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu dan kita mixer asal tercampur saja. Gunakan kecepatan mixer yang paling terendah. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisir pinggirannya terlebih dahulu. Untuk mempermudah kita akan memixernya kembali ya. Kalau udah kita mixer kembali pelan-pelan, benar-benar bahannya semua tercampur rata. Seperti ini ya kira-kira. Kalau udah kita matikan mixernya, kemudian kita sisir pinggirannya biar benar-benar semua bahan terkumpul menjadi satu. Dan aduk kembali dengan spatula agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Kalau terlihat hasil adonannya putih dan lembut seperti ini, itu artinya adonan benar-benar siap dibentuk. Untuk menghindari adonan biar tidak mudah kering, kita wajib tutup seperti ini. Lalu kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Kita akan buat kue kering yang pertama, yaitu kue semprit. Ambil sebagian adonan atau secukupnya atau sesuai selera teman-teman. Lalu kita tambahkan tepung terigunya secara bertahap. Tepung terigunya wajib kita ayak ya, agar tidak ada yang menggerindil. Kemudian kita remas-remas atau kita aduk-aduk seperti ini dengan tangan ya.
Pastikan tangan kita harus benar-benar dicuci terlebih dahulu. Ini masih lembek seperti ini. Kita akan tambahkan kembali tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya. Tambahkan terus tepung terigunya bila adonan masih benar-benar belum kalis atau masih menempel di telapak tangan kita ya. Remas-remas atau kita aduk-aduk terus hingga benar-benar kalis ya. Tambahkan terus terigu bila benar-benar adonan itu masih terasa lembek. Ini sudah terasa setengah kalis ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis seperti ini. Ini tandanya siap kita bentuk ya. Ini adonannya seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan. Kemudian adonan kita akan bagi dua. Untuk yang sebagian kita tambahkan dengan bubuk coklat. Untuk bubuk coklatnya secukupnya saja. Kita campurkan sampai benar-benar menyatu coklatnya dengan adonan yang dasar tadi ya. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan siap bentuk. Siapkan loyang dan siapkan cetakan seperti ini. Kita akan membuat kue semprit yang bentuknya panjang seperti ini ya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat sendiri di video ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau adonan yang warna putih sudah selesai, kita akan ambil adonan yang warna coklat. Kita akan percetkan seperti ini di samping adonan yang warna putih. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau kurang menempel, kita agak rapihkan dengan jari kita seperti ini ya, agak ditekan-tekan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tekan-tekan pelan-pelan seperti ini. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau sudah selesai semua, kita akan buat motif bunga. Kita buat satu bagian saja. Buat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, kemudian kita akan tambahkan motifnya. Kita tambahkan motif dengan rasa stroberi untuk mempercantik nanti hasil akhirnya ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Lanjut kita akan panggang. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Untuk sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Panggang kue keringnya selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Lanjut kita siapkan wadah ukuran sedang. Kita akan membuat kue kering yang kedua, yaitu kastengel coklat kacang.
Ambil adonan secukupnya saja atau sesuai selera. Kemudian tuang tepung terigunya secara bertahap, dan tepung terigunya juga sebelumnya sudah disangrai ya teman-teman. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Aduk terus hingga benar-benar menghasilkan adonan yang kalis dan bisa dibentuk. Kalau sudah setengah kalis, kita tambahkan coklat bubuk secukupnya. Remas-remas atau kita ulani hingga benar-benar tercampur ya. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu dan kita siap bentuk. Siapkan loyang. Loyang dengan ketinggian sekitar 1 cm saja. Untuk mempermudah mencetaknya, kita alasi dengan plastik seperti ini ya. Untuk plastiknya apa saja ya teman-teman, kita ratakan seperti ini. Jadi ukurannya disesuaikan dengan loyang yang ada. Kemudian kita tutup plastiknya, kita akan ratakan dan kita gilas dengan gelas seperti ini ya teman-teman. Kita gilas asal saja, jangan terlalu ditekan ya teman-teman, biar tidak terlalu padat. Yang penting asal rata saja. Kemudian kita akan balik biar sama-sama rata atas bawahnya ya. Nah kayak gini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kita ratakan pelan-pelan, jangan terlalu ditekan ya. Nah jadi untuk ketinggiannya disesuaikan dengan loyang yang ada. Kalau sudah, kita akan olesi dengan putih telur. Teman-teman bisa menggunakan juga kuning telur ya. Di sini karena ada stok putih telur, jadi saya gunakan putih telur saja. Olesi hingga semua selesai. Kalau sudah, kita taburi dengan kacang. Kacang sebelumnya sudah saya blender kasar ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita tekan-tekan biar menempel. Teman-teman juga bisa menggunakan dengan wijen ya kalau tidak ada kacang. Ini saya tambahkan dengan wijen secukupnya biar tambah cantik dan menarik ya teman-teman. Jadi kelihatannya padat ya, kacangnya dan wijennya bercampur jadi satu. Kalau udah, kita tutup kembali plastiknya. Kita akan gilas pelan-pelan saja biar kacang dan wijennya menempel dengan baik. Kalau udah, kita akan iris-iris atau kita potong-potong dengan spatula atau dengan pisau atau dengan alat apa saja ya teman-teman. Potong-potong sesuaikan dengan selera. Potong memanjang ya teman-teman. Untuk ukurannya disesuaikan juga, mau yang lebih panjang atau yang pendek itu disesuaikan dengan selera juga ya teman-teman.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita akan pindahkan satu persatu ke dalam loyang. Nah, kira-kira besar kecilnya seperti ini. Mungkin ini kalau menurut teman-teman terlalu besar ya, bisa dikurangin. Kalau ini menurut saya sudah pas. Saya lebih suka yang ukurannya agak besar ya. Nah, ini hasil yang pertama tadi yang sudah matang dan sudah dingin. Kue semprit yang pertama tadi ini ya teman-teman sudah matang. Kita lanjutkan dengan pemanggangan kue kering yang kedua. Panggang selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah matang semua. Kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kita akan lihat hasilnya. Ini hasilnya benar-benar tidak gosong ya teman-teman. Lanjut kita akan buat kue kering yang berikutnya, yaitu putri salju. Nah, kita siapkan wadah, ambil sebagian adonan secukupnya atau sesuai selera. Kita campurkan terigu yang sudah disiapkan secukupnya sampai benar-benar adonan bisa dibentuk atau kalis. Lakukan pencampuran adonan kue keringnya seperti pencampuran yang ada pada kue kering sebelumnya. Kalau sudah kalis seperti ini, siap kita bentuk. Siapkan plastik. Plastiknya plastik apa saja ya. Kita ambil sebagian adonan. Dan kita gilas. Di sini saya menggunakan dengan gelas ya. Teman-teman bisa menggunakan dengan botol atau dengan alat lain. Gilas untuk ketinggiannya disesuaikan dengan selera. Jangan terlalu tipis atau terlalu tinggi ya, atau terlalu tebal maksudnya. Nah, ini cetakannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua, siap kita panggang. Panggang selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Lanjut kita siapkan wadah. Kita akan buat kue kering kastengel keju. Ambil sebagian adonan atau secukupnya saja. Tambahkan keju secukupnya. Di sini saya menggunakan sekitar 50 gram. Kejunya sudah diparut sebelumnya dan tambahkan terigu yang sudah disangrai secara bertahap. Untuk pembuatan adonan kue kering kastengel keju ini, caranya sama dengan pembuatan kue kering yang sebelumnya. Nah, ini sudah kalis, kita siap cetak ya. Kemudian kita siapkan loyang. Loyang seperti cara pembuatan kastengel coklat tadi ya. Kita alasi dengan plastik terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita akan gilas dengan gelas. Caranya sama seperti pembuatan
kastengel coklat kacang. Kalau sudah, kita olesi dengan putih telur atau bisa juga dengan kuning telur ya. Olesi semua hingga selesai. Kalau udah, kita akan tambahkan parutan keju. Parut semua kejunya, sesuaikan dengan selera. Kalau udah, kita akan gilas kembali atasnya pelan-pelan dengan tujuan agar kejunya menempel dengan baik ya. Atau bisa juga kita tekan-tekan dengan telapak tangan kita atau sama jari kita ya, seperti ini ya. Nah, kayak gini aja. Lanjut, kita akan potong-potong dengan spatula atau dengan alat lain juga boleh. Potong-potong kastengelnya, sesuaikan dengan selera. Kalau sudah selesai, kita angkat dari loyangnya. Kemudian kita akan pindahkan ke loyang yang lain. Letakkan pada loyang. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan kita siap panggang. Untuk pemanggangannya sama dengan kue kering yang sebelumnya ya. Sambil menunggu kue kering kastengel kejunya dipanggang, ini sudah matang kue putri saljunya ya. Ini mumpung masih hangat-hangat kuku, kita langsung taburi dengan gula halus. Gula halus yang digunakan sebaiknya gula yang sering digunakan pada donat ya teman-teman, supaya rasanya itu krenyes banget, mantep pokoknya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak punya, bisa teman-teman memblender gula sendiri, tapi yang benar-benar halus ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi posisi lagi masih panas atau masih hangat, itu harus segera ditaburi dengan gula halus. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung tata di toples. Nah, untuk menghindari agar kue kering ini tahan lama, ini salah satunya juga ya, dalam penyimpanan kue kering ini harus posisi benar-benar dingin ya teman-teman. Dan posisi tutup toplesnya itu harus benar-benar rapat. Di samping terigu yang disangrai juga, ini juga salah satunya juga ya teman-teman,
agar kue kering itu awet dan tahan lama atau tidak mudah berjamur. Nah, setelah ditata 2 baris seperti ini, kita taburi lagi dengan gula halusnya. Kemudian lanjut kita akan tata kembali. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan kalau sudah toplesnya penuh, wajib ditaburi dengan gula halus lagi biar benar-benar kelihatan cantik dan rasanya juga mantul ya teman-teman. Nah, ini posisi seperti ini. Kita akan buka ovennya. Kita akan angkat kue kastengel yang tadi. Ini sudah matang semuanya. Kita akan lihat hasilnya. Tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua, sudah diisi di toples semuanya. Ini ada ukuran yang toples setengah kilo, ada yang ukuran 1/4. Nah, ini ada 4 macam bentuk kue kering lebaran. Jadi jumlah toplesnya ada 11. Kalau semuanya ukuran 1/4 kilo, ini bisa menghasilkan 18 toples ya teman-teman. Karena ini campur dengan yang ukuran setengah kilo, jadi menghasilkan 11 toples saja. Nah, untuk motif yang kastengel coklat kacang ini lebih banyak karena anak-anak tuh lebih suka sama yang coklat-coklat ya teman-teman. Makanya untuk kastengel coklat kacang ini dibuat lebih banyak dari yang lainnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.